Kenalin, ini Krillter, salah satu viewer gua yang berhasil dapetin cuan dari AI. Dan gilanya, dia baru mulai beberapa bulan yang lalu. Jadi sekarang gua mau interogasi Krillter, gimana cara dia kembangin skill dari nol, apa strategi dia untuk dapetin klien, dan tentu berapa yang kita bisa dapetin kalau ikutin prosesnya. Pertanyaan pertama, Krillter, awal mula lu tertarik sama AI itu kapan dan gimana sih? Awalnya saya tuh lihat di platform-platform gambar gitu, kan saya suka ngeliatin karakter gamenya, saya kan suka cari wallpaper. Nah, di setiap gambar itu suka ada tag AI generate image, kan saya nggak tahu itu apa. Dan coba ngeliat atau nyari tahu, akhirnya ketemu tuh AI generate itu gambar yang bukan dibikin sama orang kan, tapi dari komputer atau dari source code gitu. Nah, dari situ penasaran nih gimana sih cara bikinnya, dan nyari-nyari ke Google atau ke YouTube, akhirnya nemu nih video apa kayak video apa khususnya karena videonya juga 7 menit kalau nggak salah waktu itu, dan langsung ke to the point, jadi sekalian nyobain sekalian bikin gambar langsung sendiri, akhirnya bisa tuh, dan terus didalami aja dari situ, Bang. Kalau dari pengalaman lu, cara yang paling efisien untuk belajar itu kayak gimana? Dan ilmu apa aja sih yang harus kita pelajarin sampai bisa dapat penghasilan dari AI? Cara paling efisiennya itu paling ngelihat contoh-contoh atau gambar-gambar orang lain yang sama ngebuat dari AI juga, karena mereka juga kan di-share atau dibagiin dengan shortcode-nya. Jadi kita bisa nge-copy atau nge-custom sendiri dari komen-komen tersebut untuk mencari hasil yang sesuai buat kita lah. Kalau untuk kasus saya ini ya, di kasus saya itu kan saya sukanya bikin gambar kayak anime lagi, cuman fokusnya ke game, karakter game ya saya itu. Ini saya ada contoh kalau dari karakter game apa yang namanya Genshin Impact gitu ya contohnya. Ini saya diambil dari kreator lain nih. Mereka itu punya style-style sendiri untuk ada, ini gambarnya itu kayak agak 3D, atau gambarnya itu ada kayak yang lainnya, ada kayak gini juga, ada yang kayak gini. Kan punya stylenya masing-masing. Nah, ini taruh dari anime atau mangaka itu, mereka itu punya art stylenya sendiri, maupun lihat kita ada satu karakter contohnya Sasuke, tapi setiap pembuat itu atau si mangaka atau kreatornya itu punya stylenya sendiri. Nah, jadi untuk yang cara paling efisien itu kita harus cari tentuin art style kita itu pinginnya kayak seperti apa, dan secara konsisten harus terus dipakai style kita itu. Jadi kita harus satu nentuin art style kita mau seperti apa untuk mendapat penghasilan. Kan orang-orang itu dari art style saya itu mereka ingin membuat suatu karakter, tapi menggunakan art style saya itu seperti apa. Jadi bukan dari gambarnya, sebenarnya dari art style-nya. Mereka ingin lihat karakter favorit mereka itu kalau dibuat dengan art style yang saya bikin itu seperti apa jadinya. Nah, menurut lu teknik untuk nentuin harga yang sesuai sama lu pribadi itu gimana sih? Karena AI itu udah semakin terkenal luas ya, jadi kalau masang harga tinggi itu agak susah juga untuk mendapatin penghasilan. Jadi di website pribadi saya itu untuk berlangganan itu 1 bulannya $1 untuk melihat sebuah gambar yang saya buat, dan ada juga $5 untuk tier yang mau nge-support saya secara pribadi, dan juga ada VIP supporter yang diprioritaskan sama saya untuk kalau ada requestnya saya prioritaskan mereka dulu, seperti itu. Jadi untuk nentuin harganya itu kita harus ngelihat kreator-kreator lain mereka masang harga berapa. Saya riset sendiri, kebanyakan dari mereka itu masang harga mulai dari per bulannya itu $3 per bulan, $4 sampai $5. Sedangkan saya juga baru terjun ke dunia AI, dan hasil gambar saya juga masih belum bagus lah kalau menurut pribadi saya. Jadi saya masang harganya murah saja lah, $1. Yang penting banyak yang join, kan lumayan juga daripada masang harga tinggi yang join sedikit. Mending masang harga murah tapi banyak yang join, seperti itu, Pak. Ini teknik yang bagus sih menurut gue. Lu sebagai pemula, lu pasang harga rendah dulu untuk dapetin klien-kliennya dulu, dapetin attentionnya dulu, dapetin viewersnya dulu gitu kan. Nanti dari komunitas ini lu bisa kembangin lagi dan sedikit-sedikit naikin harga lu gitu. Secara teknisnya mah emang benar, cuman itu kan menggunakan yang namanya website Patreon. Jadi untuk naikin harga itu di sana itu nggak bisa, sebenarnya nggak bisa naikin harga. Makanya saya ngebuat beberapa tier, ada tier $1, $5 sama $7. Jadi itu sesuai orang-orang lah, mau ada yang secara pribadi mau ngebantu lebih syukur, kalau yang nggak, yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, $1 juga, karena saya juga hobi juga untuk membuat gambar-gambar. Emang awalnya juga dari ketertarikan saya untuk membuat wallpaper laptop atau wallpaper handphone saya juga awalnya, cuman secara beriring waktu saya jadi coba aja, siapa tahu ada orang yang mau gambar saya juga, jadi saya buka itu untuk nge-share hasil gambar saya juga. Pas awal lu baru mulai nih, itu ceritanya gimana cara lu bisa dapetin klien pertama lu? Dan apakah strategi yang lu pakai itu masih sama sampai sekarang ini?
Awalnya itu saya kan tahu AI itu dari awal tahun sekarang ya, awal tahun 2024, dari Januari awal-awal. Saya itu suka ngebikin gambar-gambar kayak gini ya. Awalnya itu dari Januari itu saya sering ngebuat karakter genre art, karakter-karakter dari Fate Grand Order saya ngebuat untuk wallpaper saya sendiri. Nah, dari situ saya coba nge-share hasil saya itu ke website yang namanya Pixiv. Nah, di Pixiv itu kan orang-orang juga kadang ada yang sehobi sama saya kan, ada yang suka, oh ada juga orang yang suka sama karakter ini. Nah, dari gambar saya coba share nih hasil gambar saya, dan ada beberapa orang yang komen, saya juga pingin buatin dong gambar dari karakter itu. Awalnya itu pas Januari itu ada satu orang yang join, malah ada satu orang yang join katanya, hey saya juga suka sama karakter ini. Jadi udah setelah ngobrol-ngobrol itu, orang itu juga sehobi sama saya suka karakter tersebut. Dan dari satu orang itu juga, karena kita sehobi ya, jadi suka ngobrol-ngobrol, saya suka tanya juga, kamu pingin ngeliat gambar yang kayak model apa, jadi kayak request dari karakter tersebut, pingin kayak contohnya ini si Jalter ini, karakter ini coba ganti pakai baju apa atau gimana, pakai setelan kayak gimana. Jadi dari situ sering-sering gitu, jadi saya ngebuat, saya kasihin ke dia kan, karena dia juga ngebayarkan ke saya. Awalnya sih dari situ dapetin pelanggan pertama juga. Kalau untuk AI sendiri nih, Krillter, lu pribadi cuma pakai Stable Diffusion doang atau ada yang lain? Dan biasa AI lainnya ini lu pakai buat apa aja? Kalau pribadi sih saya masih menggunakan Stable Diffusion aja bang, karena di sana juga saya masih harus belajar banyak juga, jadi saya nggak bisa loncat pakai yang lainnya juga, karena saya ingin menguasai satu bidang dulu. Dan karena saya udah punya beberapa pelanggan, saya juga dituntut untuk konsisten juga, karena saya udah punya ada tuntutan request kan, jadi saya nggak bisa pakai AI lain, karena takut hasilnya berbeda dari apa yang selama ini saya buat. Jadi saya lebih memutuskan untuk tetap di Stable Diffusion dan meningkatin ilmu atau skill saya di sana. Misal nih, Krillter, amit-amit PC atau laptop lu hilang dan device yang tersisa itu cuma HP. Tools AI apa aja yang akan lu pakai untuk dapetin penghasilan lagi? Dan gimana caranya lu gunain tools-tools ini? Saya mungkin masih tetap di Stable Diffusion, karena Stable Diffusion juga bisa kan diakses di HP dan generate beberapa image juga bisa. Yang paling penting kalau misalnya saya mulai dari nol, mungkin yang saya lakuin ada nyari style saya sendiri itu bakal seperti apa, dan kalau udah dapat style saya sendiri, secara konsisten saya ngebuat terus dari style saya itu, terus saya sharing lah, ngepromosiin gambar yang saya buat itu, gitu aja bang. Kayak yang kita tahu, AI itu copyrightnya agak abu ya kadang ya. Nah, biasanya langkah apa aja sih yang lu lakuin untuk mastiin karya lu ini nih dijual dengan aman untuk komersil? Untuk copyright ya emang dari awal itu setelah nge-generate saya edit dulu gambar tersebut di Adobe Photoshop, gak langsung di-share, karena kalau langsung di-share bisa langsung di-pin nantinya bang, dan ketahuan kan resep rahasia Krabby Patty yang saya pakai itu apa kan, jadi nanti orang-orang pada tahu kan. Contohnya kalau abang ngelihat di Shifted.ai, kalau abang download gambar terus buka di Stable Diffusion, masukin gambarnya ke PNG info, bakal muncul itu semua command, semua apanya bakal muncul di situ. Cuman kalau misalnya gambar tersebut diedit dulu ke Photoshop, gak akan muncul, cuman ada comment no parameter, jadi orang lain gak bisa nge-copy hasil karya kita. Lebih jelasnya lagi, copyrightnya itu kan emang abu-abu kan, jadi orang lain juga bisa nih. Jadi menurut saya itu kalau misalnya kita udah nemuin art style sendiri terus sering di-share, jadi orang-orang lain tahu kalau gambar model kayak gini mah orang ini yang ngebuatnya. Contoh tadi kayak gambar ini nih, kan orang lain juga udah tahu kan ini gambar Sasuke punya Naruto, tapi cuman karena stylenya berbeda kan, orang lain juga udah tahu itu yang gambar kedua Sasuke tapi kayak karakter Dragon Ball, jadi udah ada art stylenya sendiri. Kalau kita udah konsisten bikin art style tersebut, mungkin emang udah secara legal copyrightnya itu, tapi orang lain udah tahu kalau art style tersebut itu punya kita gitu, kalau udah secara konsisten ngebuat. Untuk secara copyright sih seperti itu bang, menurut pandangan saya. Sebagai orang kreatif nih, lu pernah nggak sih merasa bahwa permintaan klien lu itu agak nggak sesuai gitu sama apa yang lu mau? Nah, cara lu seimbangin antara kreativitas sama permintaan pasar itu gimana, Krillter? Permintaan yang udah sesuai sama keinginan saya itu emang sering ya. Contohnya banyak dari klien saya pingin ngebuat karakter-karakter anime, cuman karena saya nggak nonton anime ya, jadi saya cuman mainin satu game doang, yaitu Fate Grand Order aja. Saya secara pribadi pinginnya fokus ke karakter dari game tersebut, jadi saya ingin ngebuat gambar-gambar dari karakter di game Fate Grand Order ini, cuman karena tuntutan kliennya pingin dari gambar anime atau dari game lain, jadi mau nggak mau harus diturutin, karena saya juga awal merintis juga, jadi harus bersakit-sakit dahulu lah ibaratnya. Kira-kira berapa sih penghasilan lu per harinya?
Kan ya, kalau untuk penghasilan itu untuk per harinya nggak tahu, tapi kalau untuk per bulannya itu saya itu dapatin $50 lebih, bahkan sampai 60 kadang per bulan itu. Tapi karena menggunakan platform dari luar, jadi ada beberapa potongan pajak. Jadi kalau secara detail, secara spesifik, penghasilan saya itu dapat per bulannya itu $46 per bulan. Full $46 udah termasuk potongan pajak dan lain-lain. Oke, oke. Berarti pajaknya itu udah dipotong dari platformnya sendiri ya? Kalau di Patreon? Iya. Oh. Iya, banyak ada potongan pajak untuk websitenya, terus transaksinya juga ada beberapa potongan. Jadi kalau misalnya harganya itu per bulan $1, nah nanti masuknya itu cuman 0,60-an sen, jadi $0,63 biasanya, cuman sedikit aja. So, itu dia percakapan gue bareng Realtor. Semoga dari video ini banyak dari kalian yang dapetin manfaatnya ya. And I guess I'll see you guys in the next video. Dah.